sebelum berdoa dan sebelum materi diajarkan, mari kita baca seperti biasanya rutin setiap harinya. Paulusnya yang dibaca. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hari ini
sebelum kita mulai materi hari ini, berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Coba ketua kelasnya bisa memimpin doa bersama. Di tempat duduk, siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk selanjutnya, apakah kalian masih ingat pembelajaran yang hari kemarin? Masih. Oh, dan semangat yang keras masih gitu. Masih. Kalau masih apa? Iman kepada malaikat. Apa Asmaul Husna. Baik, untuk Asmaul Husna yang materi kemarin, nanti saya tanya, apakah kalian masih ingat apa yang dinamakan Asmaul Husna? Nah, ingat, Asma itu apa? Husna itu apa? Asmaul Husna lah, apa artinya? Apa? Nama-nama Allah atau nama-nama yang indah, ya. Baik, ya, semangat. Saya ucapkan slogan SMA kita. Coba, selamat pagi. Pagi. SMK Pesantren Terpadu. Jaya. Hebat luar biasa. Sebelum materi saya sampaikan, tujuan pembelajaran mengenai materi berpakaian secara Islami. Yang pertama tujuannya yaitu menghayati, mengamalkan materi berpakaian secara Islami sebagai bentuk penghayatan kita dan pengamalan ajaran agama yang dianut atau yang dianut kita di agama Islam. Lalu yang nomor 2, menguasai materi. Jadi kalian nanti harus menguasai materi berpakaian secara Islam dengan menunjukkan perilaku jujur, perilaku disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, dan juga kerjasama, toleran, dan lain sebagainya. Yang nomor 2, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, seni budaya, dan lain sebagainya. Yang nomor 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Terkait apa? Terkait pengembangan di materi berpakaian secara Islam. Lalu selanjutnya kita mempelajari mengenai materinya. Nah, ini ada beberapa KD yang sudah saya sampaikan tadi, KIKD atau kompetensi dasarnya seperti apa. Lalu ini masuk di KD 3.5 berpakaian sesuai syariat Islam atau berpakaian secara Islami. Apa sih yang dimaksud berpakaian secara sesuai syariat Islam? Apa? Yang pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan
menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang keempat, menyajikan keutamaan berpakaian sesuai syariat Islam. Lalu adab berpakaian menurut Islam. Ini ada etika. Apa yang dinamakan etika? Ada yang tahu? Apa yang dinamakan etika? Ada yang tahu? Apa? Apa angkat tangan? Siapa yang tahu? Moral, ada yang tahu tentang moral apa? Moral, adat kebiasaan yang berarti tindakan manusia sesuai dengan ide-ide umum di masyarakat tentang baik dan buruk. Betul. Lalu akhlak, apa yang dinamakan akhlak? Apa yang dinamakan akhlak? Coba. Ada yang tahu? Ini tahapan-tahapan tatanan perilaku mengenai berpakaian sesuai syariat Islam. Berpakaian dengan tujuan menutup aurat dengan kriteria berpakaian yang benar, bukan hanya sekedar mode. Sekarang pakai berpakaian secara Islam itu di model-model, ya, gitu kan? Sesuai hadis syariat pakaian muslim dan muslimah yang baik. Apa saja sih coba pakaian, cara berpakaian muslim yang baik? Ada yang tahu? Muslim atau muslimah yang baik, bagaimana caranya? Ada yang tahu? Apa? Menutupi seluruh badan selain yang dikenali. Ya, ada lagi yang tahu siapa? Ada. Cara berpakaian menurut Islam itu yang pertama, jadi memakai kerudung, menutup seluruh tubuh. Berpakaian minimal menutup lutut dan pusar bagi pria. Bahan pakaiannya wanita tidak boleh tembus pandang, ini tidak boleh, tembus pandang tidak boleh. Lalu selanjutnya penilaian, mengenai penilaian ya. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Sebelumnya saya perlihatkan macam-macam mode atau cara berpakaian. Nanti kalian kembangkan, kalian konsepkan, deskripsikan gambar nanti yang saya tunjukkan di layar. Kalian deskripsikan menurut pandangan kalian masing-masing, dicatat di lembaran kalian, nanti ditunjukkan ke saya, ya. Baik, ini gambarnya. Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini coba kalian deskripsikan di lembaran kalian. Sekarang kerjakan, saya beri waktu hanya 5 menit untuk mendeskripsikannya. Lalu tunjukkan ke saya deskripsinya. Kalian pilih dari salah satu gambar ini, gambar yang nomor berapa. Lalu deskripsikan menurut kalian, menurut pandangan kalian dari gambar 1 sampai 6 ini seperti apa? Paham ya? Coba sekarang
dideskripsikan gambar ini. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Nah, sekarang tunjukkan ke hadapan saya apa saja yang sudah kalian tulis. Saya mulai dari sini. Ini apa? Kamu berapa yang kamu? 6. Menurut kamu apa? Menurut kamu apa gambar yang nomor kamu itu apa? Pakaiannya, lihat pakaiannya ketat dan tidak sesuai dengan syarat Islam. Betul apa enggak? Betul. Kalau ini gambar nomor 1, pakaiannya menyerupai laki-laki dan pakaiannya sangat ketat. Ya, jilbabnya juga tidak menutupi aurat dan menimbulkan syahwat. Betul apa enggak? Betul. Selanjutnya ini juga nomor 1 ya, gambar nomor 1. Berkerudung tetapi menggunakan pakaian ketat, sama deskripsinya seperti temannya tadi. Kalau ini gambar yang nomor 6, berpakaian rapi sesuai dengan ajaran Islam dan Rasul. Betul apa enggak? Betul. Ya. Yang nomor 3 ini. Nomor 3 Bang, mendeskripsikan tentang berpakaian rapi sesuai dengan ajaran Islam, tetapi baju bawahnya terlalu ketat. Jadi sesuai apa enggak? Tidak sesuai dengan syariat Islam. Coba selanjutnya mana? Ah ya, itu nomor 1. Ini juga nomor 1 yang disampaikan. Baik, sekarang kita selanjutnya ya. Selanjutnya saya akan menilai lagi sebuah kelompok ya. Membuat kelompok. Kalian membuat suatu kelompok, nanti saya akan bagikan tugasnya apa? Diskusi, sharing dengan temannya dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, bagaimanakah pengertian dari berpakaian secara Islami? Yang kedua, dan seterusnya. Itu ya. Ini ada 5 pertanyaan. Kalian kerjakan setiap kelompok. Nah, setelah itu aksi nyatanya disampaikan di depan. Ya, sekarang kalian bentuk kelompoknya. Bentuk kelompok masing-masing. Mulai. Baik, sekarang kerjakan apa pendapat dari masing-masing teman kamu satu kelompok itu. Lalu nanti perwakilan dari kelompok ini
aksi nyatanya mempresentasikan di depan. Saya beri waktu 10 menit. Ayo coba. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kalau sudah selesai, dipresentasikan perwakilan dari kelompok masing-masing ke depan. Coba. Baik, sekarang bisa kembali ke tempat masing-masing. Bisa kembali ke tempat masing-masing, ke kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian kembali tempat duduknya, dikembalikan seperti semula. Baik anak-anak, itulah tadi pembahasan materi mengenai berpakaian secara Islami. Sebelum saya akhiri, saya beri tugas ke kalian di rumah ya. Tugasnya kalian cermati lingkungan di sekitar kalian. Bagaimana cara tetangga kalian, kerabat kalian, dan juga famili kalian berpakaiannya seperti apa. Lalu tulis di lembaran dan besok dikumpulkan atau minggu depan waktu saya dikumpulkan sesuai dengan kerjaan masing-masing. Nggak boleh mencontek, harus beda. Paham ya? Sebelum saya tutup, saya sampaikan kesimpulan materi berpakaian secara Islami, antara lain seseorang yang berpakaian Islami akan menjaga kehormatannya. Jadi kalau berpakaiannya tidak Islami ya pasti tergoda dengan orang lain, laki-laki lain. Kalau perempuan, kalau laki-laki juga sama, dikira orang gila. Kan auratnya laki-laki mulai pusat sampai tuh. Makanya, yang kesimpulan yang kedua, menghindarkan
pemakaiannya dari berbuat maksiat. Jadi terhindar dari perbuatan maksiat. Kalau kita berpakaian secara Islami. Lalu yang ketiga, menghindarkan pemakaiannya dari gangguan orang jahat. Pasti tidak lagi diganggu orang jahat kalau berpakaian kita tertutup dan tidak sampai membuka aurat. Lalu yang keempat, menghindarkan pemakaiannya dari azab Allah. Jadi Allah itu memberi azab bagi orang yang tidak berpakaian secara Islami. Yang terakhir, dapat melindungi kesehatan dan menghindarkan dari penyakit, terutama penyakit hati. Karena apa? Kalau orang perempuan misalnya berjalan berpakaian yang sangat ketat, pasti menimbulkan penyakit kepada orang lain. Contohnya kepada yang laki-laki, melihat perempuan yang berpakaian tidak sesuai dengan Islami, pasti akan ingin meraba dan sebagainya. Akhirnya hatinya itu bisa kotor, gitu ya. Baik, itu tadi kesimpulan dari materi kali ini. Selanjutnya, sebelum saya akhiri, ketua kelasnya memimpin doanya seperti biasanya. Di tempat duduk, siap berdoa mulai. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini dan semoga kita dapat ilmu yang banyak dan bermanfaat. Amin. Sampai bertemu di materi selanjutnya, yaitu materi mengenai iman kepada Allah. Saya akhiri, wallahumma fiqh ila aqrabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.